atau dalam waktu yang sama. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan kebudayaan dan paradigma yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Kebudayaan tersebut yang menentukan arah perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, apakah itu berjalan dengan cepat atau lambat. Pengetahuan itu dilandaskan rasionalitas dan empiristis yang berkembang pesat dengan pendekatan matematis yang diterapkan dalam berbagai bidang kajiannya. Hal inilah yang terjadi dalam perkembangan ilmu, di mana pada kenyataannya para pemikir modern mempelajari hukum matematika dan komposisi kimia, bukan tingkatan kesempurnaan. Makna spiritual tidaklah dicari dalam penelitian dan pengujian dunia materi atau dunia kudrati fisika. Karena logika tidak bergantung dengan iman, dan iman tidak selalu mengikat pemikiran logis, karena pemahaman logika dan iman bertolak belakang. Logika bisa dicerna dengan nalar dan akal, sedangkan iman tidak bisa serta-merta dipahami dengan akar logis. Sehingga iman dianggap sebagai ranah metafisik atau supranatural yang tidak bisa menjelaskan gejala-gejala ataupun fenomena yang bersifat natural atau fisik. Jadi menurut pandangan modern, untuk menjelaskan dunia materi atau fisika tidak perlu membawa agama atau doktrin imani, sebab logika sudah cukup jelas. Jadi pembahasannya pertama ada revolusi, kedua ada revolusi ilmu, ketiga tahap revolusi ilmu, keempat dampak revolusi ilmu. Kita lanjutkan yang pertama, revolusi. Secara terminologi, revolusi berada revolution yang berarti radikal, mendadak, dan perubahan secara menyeluruh. Sedangkan secara istilah, revolusi berarti sesuatu yang dirancang agar terbentuk sebuah perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap berbagai hal, terutama di bidang teknologi. Menurut Insinyur Soekarno, pengertian revolusi berkaitan erat dengan perubahan yang bersifat fundamental. Pengertian ini mengandung makna yang terkait dengan perubahan dan sifat fundamental. Istilah perubahan berkaitan dengan kondisi yang tidak sama yang disebabkan oleh tindakan tertentu. Dalam revolusi, perubahan ditandai oleh perbedaan kondisi dalam suatu masyarakat atau bangsa yang menjadi tidak sama dengan kondisi awal sebagai akibat dari suatu tindakan tertentu. Teori-teori revolusi. Dalam teori revolusi, Karl Marx mengatakan bahwa perkembangan masyarakat di tingkat kekuatan produksi material berada dalam pertentangan dengan hubungan produksi di tempat bekerja. Bentuk perkembangan kekuatan produksi itu lantas berubah menjadi pengekangan atau penindasan. Konflik antara kekuatan produksi baru dengan hubungan produksi lama itulah yang menyebabkan gerakan revolusi. Marx mengasumsikan bahwa kapitalisme akan memunculkan kesejahteraan dan penderitaan. Kesejahteraan dalam kelas borjuis semakin mengecil dan penderitaan dalam kelas buruh kian membesar. Ketegangan antara borjuis dan proletariat akan mendorong kaum proletariat untuk bersatu dan sadar kelas. Ketegangan tersebut lantas mengarah pada revolusi yang disebut revolusi sosial. Apabila revolusi tersebut dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, maka sudah pasti revolusi yang dimaksud adalah perubahan secara berpikir keilmiahan. Revolusi ilmu pengetahuan adalah sebuah revolusi mengenai perubahan cara berpikir serta persepsi manusia dalam mendapatkan pengetahuan bagi dirinya. Artinya ilmu tersebut mengalami perubahan secara fundamental, adanya pergeseran pemahaman yang mengubah pola pikir manusia yang mengarah pada rasionalitas, antroposentris, yang berdampak langsung pada peradaban manusia. Berikutnya revolusi ilmu. Revolusi ilmu pengetahuan merupakan suatu revolusi yang menandakan bangkitnya kelompok intelektual bangsa Eropa mengenai cara berpikir keilmiahan. Revolusi ilmu pengetahuan adalah sebuah revolusi mengenai perubahan cara berpikir serta persepsi manusia dalam mendapatkan pengetahuan bagi dirinya. Perubahan persepsi manusia tersebut adalah perubahan dari cara berpikir yang ontologis ke cara berpikir matematis, mekanistis. Berikutnya, cara berpikir ontologis adalah warisan yang ditinggalkan bangsa Eropa pada abad pertengahan diberlakukan hukum agama
bagi segala-galanya, masuk ilmu pengetahuan. Saat abad Renaissance, manusia tidak lagi menjadi citra Tuhan, tetapi manusia juga memiliki rasio atau kesadaran manusia serta kreativitas, keinginan untuk maju, memperbaiki kebudayaan manusia. Pengetahuan dilandaskan rasionalitas dan empiristis yang berkembang pesat dengan pendekatan matematis yang diterapkan dalam kajiannya. Berikutnya tahap revolusi ilmu. Dasarnya, revolusi ilmu pengetahuan bersifat kumulatif. Artinya terus berlangsung sebagai akumulasi hasil penelitian para ilmuwan sepanjang sejarah evolusinya. Dalam konsep dasar Kuhn, yang mendasari perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan adalah paradigma. Paradigma adalah konsensus terluas dalam komunitas ilmiah yang digunakan untuk membedakan satu komunitas ilmiah dari yang lain. Paradigma adalah definisi, contoh ilmiah, teori, metode, dan alat yang terkandung dalam paradigma. Konsep paradigma diartikan sebagai pandangan dasar tentang apa yang menjadi subjek penelitian ilmiah, seperti apa yang ditanyakan dan bagaimana perumusan jawaban melibatkan interpretasi jawaban. Paradigma dalam hal ini merupakan kesepakatan bersama antara ilmuwan tertentu dan mengarah pada kenyataan bahwa terdapat perbedaan gaya antara satu komunitas ilmiah dengan yang lainnya. Karena latar belakang filosofis, teori dan instrumen, serta metode ilmiah yang digunakan sebagai pisau analisis, variasi paradigma yang berbeda dapat muncul di dunia ilmiah. Masterman mencoba untuk menyimpulkan ke-22 definisi paradigma oleh Kuhn ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu paradigma metafisika, yaitu paradigma yang memiliki kemampuan untuk menentukan masalah ontologis, menemukan realitas atau objek, dan menemukan teori dan penjelasan tentang objek. Berikutnya, paradigma sosiologi, contohnya yang berkaitan dengan kebiasaan, keputusan, dan aturan yang diterima dari studi yang diterima secara umum. Berikutnya, paradigma pembangunan, yaitu istilah Kuhn mengacu pada sekelompok ilmuwan yang telah memilih pandangan umum tentang alam atau yang disebut paradigma ilmiah dengan komunitas ilmiah. Menurut Thomas Samuel Kuhn, ada 4 tahapan dari revolusi ilmu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase sebelum paradigma. Di era pra-paradigma, tidak ada pandangan universal. Belum ada paradigma yang diakui dan digunakan secara luas dalam komunitas ilmiah. Pada tahap pra-paradigma, pengetahuan mengalami konflik antar denominasi atau aliran. Pengetahuan internal dan eksternal antara denominasi dan komunikasi umum dapat mematangkan pengetahuan yang relevan. Ini membawa proses ilmiah ke tingkat sains normal. Kedua, ilmu pengetahuan normal. Tahap normal science yang kemudian disebut paradigma sumapan karena masyarakat skeptis terhadap kebenaran paradigma tersebut. Paradigma ini tidak begitu saja diyakini, maksud saya paradigma ini guru saya diyakini atau diterima begitu saja tanpa adanya tindakan hukum. Bahkan setelah Feyerabend, paradigma ilmiah positivis tetap seperti agama, tetapi paradigma pada tahap ini pada dasarnya bersifat dogmatis. Lalu di ketiga, fase krisis. Inilah saatnya paradigma lama tidak lagi ideal. Masyarakat merasa paradigma lama ini sudah tidak bisa lagi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Seiring waktu, anomali lain muncul dan menumpuk, yang akhirnya menyebabkan krisis kepercayaan di antara para ilmuwan dalam paradigma. Paradigma itu mulai diuji dan dipertanyakan. Para ilmuwan mulai menyimpang dari jalur ilmiah normal. Anda dapat melihat contoh fase kritis ini dalam transisi dari modern ke postmodern. Pada puncak modernisme, para pemikir menyadari bahwa paradigma antroposentris modern justru manusia pada resiko kehancuran dan menurunkan kredibilitas sebagai manusia. Yang keempat, fase revolusi saintifik. Tahap ini adalah tempat di mana pandangan dunia lain dikandung dan di mana
pandangan dunia berada. Pada tahap ini, peneliti dapat kembali ke cara logis lama, sambangkan pandangan yang dapat menangani masalah dan pandu tindakan logis yang siklus dari pandangan dunia lama ke pandangan dunia baru ini adalah dari keresahan logis. Pada tahap ini, pandangan dunia lama dicoba untuk pesonanya, terlepas dari apakah itu masih menarik dalam mengelola masalah yang dihadapi. Dengan asumsi secara kebetulan, pandangan dunia lama telah gagal, maka pada saat itu ia akan segera diproses oleh pandangan baru. Sedangkan secara aspek sosio histori dan antropologi, berikut prasains atau dunia di mana ada kesepakatan antara hipotesis apapun. Tapi ini umumnya dipisahkan oleh beberapa spekulasi tentangan dan tidak memadai sampai salah satu hipotesis ini menang. Sesuatu seperti ini berlanjut untuk jangka waktu tertentu sampai pandangan dunia yang soliter diakui oleh semua orang, sehingga jalan menuju sains yang khas mulai ditemukan. Berikutnya, yang kedua, tahap sains biasa atau sains tipikal. Di periode ini terjadi pengumpulan informasi di mana peneliti berusaha untuk menumbuhkan pandangan dunia menjadi standar atau paling persuasif. Di antara berbagai ilmu yang diciptakan, satu cara berpikir atau hipotesis yang mengalahkan spekulasi logis lainnya. Jadi cara berpikir yang berbeda diatur untuk mengenali dominasi cara berpikir yang berlaku ini. Disebut unggul karena menjamin pemikiran krisis yang lebih tepat dan pemeriksaan masa depan yang lebih berkembang. Fase pertama ialah ilmu pengetahuan mulai terinstitusionalisasi atau institutionalization of science, dimulai dengan berdirinya beberapa organisasi yang menjadi wadah pertemuan antara para saintis untuk mengembangkan ilmunya. Tahap selanjutnya adalah tahap akademisasi dari ilmu pengetahuan, yaitu tahap ini ilmu pengetahuan terpusat pada kegiatan akademik universitas. Berikutnya yang ketiga, tahap keanehan, di mana dalam perkembangannya pandangan dunia ini lama mengalami kehilangan gerak ilmiah atau tidak bisa memberikan jawaban dan klarifikasi atas berbagai persoalan yang muncul. Pada tahap ini peneliti masih belum siap menghindar dari perjuangan mengingat masih banyak penyimpangan. Berikutnya tahap transformasi, itu perubahan perspektif atau worldview change. Thomas Kuhn menerima bahwa wawasan abstrak para peneliti membahas sains di disiplin yang relatif. Penemuan Kuhn memikirannya bahwa sains bukanlah tanpa penghargaan, seperti halnya yang menangani masalah numerik, tetapi lebih bukan muatan nilai yang secara tegas diidentifikasi dengan kualitas sosial. Kontemplatif politik yang layak dan yang lainnya. Artinya sains dan ilmu tersebut bersinggungan langsung dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Tahap transformasi ini berlangsung hingga sekarang yang disebut tahap modern. Sebenarnya berkembang dari masa ke masa. Yang pertama, pra-Yunani kuno ditandai dengan berbagai peninggalan kuno, batu lukisan, tulang belulang, manusia purba, kemampuan dasar astronomi mula, kalenderisasi dan peramalan peristiwa. Intinya pengetahuan didasarkan atas pengalaman yang diterima sebagai fakta. Tahap kedua, Yunani kuno, yaitu fase pertama oleh Pythagoras dan Socrates. Ada berbagai dalil, arke Pythagoras dan Euclid tekne dasar, dan fase kedua oleh Demokritus, Plato, Aristoteles, yaitu teori materialis monistik, teori bentuk atau Adam idea, dan rasional logis. Lalu zaman pertengahan di mana seluruh aktivitas ilmu diabdikan untuk agama atau ancilla teologis. Pemikiran manusia pada abad pertengahan mendapat doktrinasi dari gereja. Hidup seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau eskatologi. Kehidupan manusia pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Tuhan, maka tidak mencari keselamatan. Pemikiran tentang ilmu pengetahuan banyak diarahkan kepada teologi. Pemikiran filsafat yang berkembang sehingga lahir filsafat plastik, yaitu suatu gerakan filsafat yang dilandasi pada teologi dan untuk alat pembenaran agama. Berikutnya zaman
Renaissance, yaitu dapat diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang berbagai haru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik. Yunani pada masa Renaissance, manusia menemukan akan dua hal, yaitu dunia dan dirinya sendiri. Pengendalian diri berarti sadar akan nilai pribadi dan kekuatan individual. Ahli waris gerakan Renaissance adalah humanisme. Setelah humanisme berasal dari kata human yang berarti manusia. Akan atau nilai dan dignity atau martabat manusia di atas segala-galanya setelah menjadikan kepentingan manusia sebagai ukuran kebenaran. Lalu zaman kontemporer itu zaman di mana ilmu dikaji sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keilmuan tersebut. Dari struktur yang tidak lain keilmuan itu tidak lain adalah penelitian ilmu. Lalu punya dampak revolusi ilmu. Yang pertama, berkembang ilmu menjadi berbagai kajian ilmu pengetahuan yang spesifik dan berdiri sendiri, serta bersinggungan dengan kajian ilmu lainnya. Yang kedua, kemunculan aliran pemikiran yang mementingkan kebebasan akal, seperti aliran baru di Eropa hingga abad ke-18, seperti humanisme, rasionalisme, dan absolutisme, berani mempersoalkan kepercayaan dan cara pemikiran lama yang diamalkan selama ini secara langsung dan melemahkan kekuasaan golongan feodal. Yang ketiga adalah adanya nilai-nilai dasar yang tampil pada perubahan cara berpikir manusia, yaitu pertama nilai alam. Alam semesta adalah tata susunan yang berbeda pada hukum alam dan kosmos adalah sesuatu yang dianggap memiliki struktur tertentu. Yang kedua nilai budaya, yaitu kemajuan manusia ditandai dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk memajukan kebudayaan manusia. Dengan kemajuan manusia, terutama dengan cara berpikir yang antroposentris, manusia mampu mengubah kebudayaan dan teknologinya menjadi sesuatu yang sangat berarti dan bermakna bagi kehidupan manusia melalui proses belajar. Yang ketiga, nilai ekonomis. Nilai ini tercipta karena pelaku revolusi ilmu pengetahuan memiliki semangat kerja yang tinggi. Para ilmuwan mulai menciptakan teknologi mengisi kebutuhan kehidupan manusia dalam berbagai sektor industri. Pada awalnya industri mula-mula berasal dari kerja rumahan hingga pabrikasi. Hasil atau barang yang diciptakan berkat adanya mesin-mesin tersebut mampu menembus pasaran dengan nilai jual yang tinggi. Dengan demikian tercipta adanya nilai ekonomis yang menuntut kemandirian, tanggung jawab, serta kerjasama antara pelaku agar nilai ekonomis dapat dimanfaatkan tidak hanya bagi sekelompok orang saja, tetapi bagi seluruh masyarakat. Menjadi kesimpulan, pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang senantiasa berpikir dan berkembang, karena manusia diberikan akal budi oleh Tuhan. Di sepanjang sejarah peradaban manusia, hanya temuan dan inovasi-inovasi yang lahir dari buah pemikiran manusia, sama seperti tempat manusia sebagai penerima mandat dari Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dalam Kejadian 1 ayat 26-28, pasal 9 ayat 1 sampai 3. Artinya sejak semula dan mencipta Tuhan juga mengatakan manusia menerima pengetahuan dari Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7. Artinya manusia berkembang dan mengembangkan keilmuan lebih jauh sampai sekarang ini adalah karena kodrati manusia yang khusus diberikan oleh Tuhan, yaitu memiliki akal budi. Tidak sama seperti ciptaan lainnya, manusia diberikan pikiran dan kehendak untuk memutuskan dan menentukan bagaimana hidup. Revolusi dalam ilmu mengalami pasang surut dikarenakan paradigma dan kebudayaan manusia. Artinya manusia sendiri yang membatasi perkembangan ilmu tersebut. Cepat lambatnya revolusi suatu ilmu adalah bagaimana cara manusia mengkritisinya, sehingga ilmu tersebut semakin berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan manusia. Ilmu hendaknya dipahami sebagai suatu hadiah berupa buah dari pengetahuan manusia untuk berpikir dan meneliti, sehingga kajian ilmu apapun tidak dipandang sebagai suatu dominasi manusia terhadap manusia yang lainnya, terlebih terhadap Tuhan yang memberikan pengetahuan tersebut, tetapi menjadi ragam pemikiran yang berguna dalam segala aspek kehidupan manusia. Sekian dan terima kasih. Ini
Mana? Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Suri. Kalau ketua, saya udah kirim presentasi di grup. Iya, Eben, coba simpulkan dengan kata-katamu sendiri beberapa kalimat. Ini maksud apa yang kau sampaikan? Iya, Pak. Jadi yang setelah saya pelajari dan saya baca, revolusi dalam ilmu itu terjadi karena dan dipengaruhi oleh pola pikir, kebudayaan, serta paradigma manusia. Jadi ilmu itu selalu berkembang, pada dasarnya adalah karena pengetahuan kita yang semakin berkembang. Tetapi bagaimana ilmu itu berkembang itu tergantung proses kita berpikir. Tadi ada beberapa tahap di mana ada fase di mana ilmu itu berkembang bukan dikarenakan keterbatasan, tetapi karena manusia sendiri yang membatasinya, gitu, Pak, yang saya simpulkan. Itulah mengapa ilmu sekarang menjadi kompleks dan sampai sekarang bisa terbagi-bagi menjadi berbagai kajian ilmu yang independen dan saling berkaitan, gitu, Pak. Oke, ya, silakan Sri. Pak Ketua, minta tolong untuk bagi layarnya. Iya, Pak Ones, dibagi dulu. Iya, Pak. Dibagi screenshotnya. Apanya, Pak? Itu materinya Ibu Sri. Oh, ya, tunggu ya, Kak ya. Iya, Bang. Yang mana nih? Yang Sri Kandi? Iya, Bang. Oh, filsafat ilmu ya, Kak ya? Iya, Bang. Revolusi dalam ilmu. Kak. Oke, bisa. Bisa? Oke. Iya, Bang, bisa. Bisa diperbesar lagi, Bang. Pas. Oke, Masih, pas. masih kecil. Pas, Bang. Oke, saya lanjut. Revolusi dalam ilmu. Lanjut, Bang. Pengertian revolusi. Revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok dan kecepatan suatu perubahan bersifat relatif
Revolusi industri yang membutuhkan waktu puluhan tahun karena mampu mengubah sendi-sendi Sri, pokok kamu kehidupan cari masyarakat. posisi yang jelas dulu. Putus-putus itu. Kau Oh, pakai kuota atau internet di rumah? pakai kuota, Pak. Coba Oh, bergeser nggak bagus kemana jaringan gitu. ya. Coba bergeser. Ini putus apa enggak? Jelek. Saya dengarnya putus-putus. Udah jelas, Pak? Iya, ya, lebih bagus. Oke, saya mulai dari awal aja. Revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat, menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan manusia. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan bersifat relatif. Misalnya, revolusi industri yang membutuhkan waktu puluhan tahun karena mampu mensendi-sendikan seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, membangun dan memperbaharui sistem lama menjadi sistem baru. Pengertian revolusi menurut para ahli. Menurut Koe Jarangrat, revolusi adalah usaha untuk bisa hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. 2. Wicojo Nitisastro. Pengertian revolusi adalah proses transformasi total dari kehidupan tradisional bersama-sama dalam pola ekonomi dan politik. Menurut Anda masih belum, Bang? Masih menurut para ahli, Bang? Ada 2 ahli lagi. Ya. Oke, menurut Suharjono Suekanto, revolusi adalah bentuk perubahan sosial. Keempat, Aristoteles. Aristoteles mengatakan pengertian dari revolusi dibedakan menjadi 2 macam, yakni pertama, revolusi adalah perubahan total dari suatu sistem ke sistem yang berbeda. Kedua, revolusi adalah modifikasi sistem yang sudah ada. Lanjut. Pengertian ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang pasti kebenarannya karena terbukti secara ilmiah dan bersifat objektif. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, ilmu sangat bermanfaat untuk semua orang. Dari semua buah ilmu, kita jadi tahu kebenaran dan banyak hal. Ilmu berperan penting bagi perkembangan dan kemajuan umat manusia. Berbagai keberhasilan yang dicapai manusia saat ini tidak lepas dari peran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap orang harus menyadari betapa pentingnya mencari ilmu. Di samping itu, hampir semua agama menyatakan bahwa ilmu dapat meningkatkan kebaikan bagi masing-masing individu. Dengan ilmu, seseorang dapat berperilaku baik di kehidupan sosial masyarakat. Lanjut. Revolusi dalam ilmu. Revolusi ilmu pengetahuan merupakan suatu revolusi yang menandakan bangkitnya kelompok intelektual bangsa Eropa mengenai cara berpikir keilmiahan. Revolusi ini pengetahuan adalah revolusi mengenai perubahan cara berpikir secara persepsi manusia dalam mendapatkan pengetahuan bagi dirinya. Perubahan persepsi manusia tersebut adalah perubahan dari cara berpikir yang cara berpikir mistis. Pada abad pertengahan diberlakukan hukum agama bagi segala-galanya, termasuk kegiatan ilmu. Manusia tidak menjadi citra Tuhan, tetapi manusia juga memiliki rasio atau kesadaran manusia serta kreativitas keinginan untuk maju, memperbaiki budaya,
Pengetahuan dilandaskan rasional dan empiristis yang berkembang pesat dengan pendekatan matematis dan diterapkan dalam kajiannya. Lanjut, Bang. Revolusi dalam ilmu merupakan perubahan pikiran manusia yang semakin hari semakin mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan ini mulai dari cara berpikir dan cara melatih segala sesuatu. Revolusi ilmu juga memengaruhi pola pikir manusia dalam melakukan segala sesuatu supaya lebih memiliki yang kreatif dan juga memiliki metode yang dari sebelum. Dalam hal ini contohnya bisa dalam pembelajaran dan teknologi maupun dalam hal lainnya. Sekian dan terima kasih. Memang berapa banyak ya Sri? Dikit banget. Berapa halaman itu? Saya ambil ini inti-intinya aja, Pak. Ya intinya aku sedikit itu. Kau kirim yang lengkap ya? Iya, Pak. Iya. Semua yang lengkap coba dikirim. Menurut saya terlalu sedikit itu. Baru berapa slide? Nggak ada 5 atau 6. Hasilnya gimana Sri? Kau coba kasih kesimpulan. Menurut saya, Pak, revolusi dalam ilmu ini merupakan perubahan dalam segi ilmu. Kalau kita melihat di situ tadi, kita bisa melihat bahwa yang tadi kita bisa melihat di slide, di situ dikatakan bahwa ada perubahan menjadi mampu berpikir dan mekanisme yang artinya bahwa perubahan yang sangat besar, bahwa revolusi ilmu pengetahuan ini mengalami segi perubahan baik dalam pengetahuan, pola berpikir dan segala macamnya. Bahkan di situ kita bisa melihat bagaimana yang tadinya kalau kita melihat ontologis adalah sebagai ilmu yang teori tentang wujud, tentang hakikat yang ada, seperti yang Bapak cerita kemarin, tentang metafisika yang Bapak memberikan perumpamaan sebuah botol yang di dalamnya ada jeruk. Jadi kita cuma bisa melihat bahwa itu adalah botol yang diisi dengan air. Tetapi kalau kita melihat seperti itulah ontologis. Kita cuma tahu bahwa ada botol dan ada air di dalamnya. Tetapi kalau metafisika kalau kita bawa dalam metafisika kemarin, kita akan menyelidiki kok bisa apa aja yang ada di dalam botol itu. Ternyata di dalam botol itu ada jeruk dan itu mengobatinya batuk dan segala macamnya. Tetapi yang artinya bahwa yang tadi berpikir cuman dengan hakikat yang sudah ada, dengan teori yang sudah ada, menjadi matematis atau kemampuan berpikir secara matematis atau berpikir menggunakan membangun argumen yang lebih besar lagi, sehingga di situ muncul metode-metode yang baru dari sebelumnya, Pak. Itu aja. Oke, ya, makasih. Silakan. Saya Pak ingin memberikan Ya. tanggapan dan pertanyaan. Silakan Pak Rafli. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam untuk kedua pemateri, Pak Eben sama Ibu Sri. Saya tertarik dengan apa yang pertama saya tanggapan dulu ya. Dari kedua pemateri ini saya mengamati bahwa cara penyampaian materi atau lebih tepatnya cara membuat materinya, yang satu memakai pada paradigma lama, yang satu memakai paradigma baru.
Itu kenapa saya katakan menggunakan paradigma lama. Ya, untuk Pak Eben itu pembuatan slide PowerPoint-nya seperti layaknya membuat ini apa namanya Hanya makalah kecil. copy paste. Makalah kecil. Nah, itu paradigma lama. Sedangkan Ibu Sri itu menggunakan paradigma baru dengan mengambil poin-poinnya, tapi itu pun terlalu sedikit poin-poinnya. Tidak apa namanya, kalau kalau sedikit, tapi lebih mengena kepada esensinya seharusnya. Gitu. Nah, itu saja tanggapan saya. Tapi overall keduanya sudah bagus dalam menyampaikan presentasinya. Dan saya harap bisa menguasai materi yang sudah disampaikan. Nah, masuk kepada pertanyaan. Saya cukup menyimak apa yang dituliskan oleh Thomas Kahn, di mana Thomas Kahn ini sangat terkenal sekali dengan yang namanya paradigma. Saya dulu waktu kuliah, saya sangat ingat sekali ketika saya menyampaikan sebuah pendapat ataupun mungkin kritik ya kepada teman-teman baik di asrama maupun di lingkungan kelas. Saya tuh selalu bilang begini, ubah paradigma kalian. Nah, sehingga saya di angkatan saya itu saya dijuluki Bapak Paradigma itu, atau Bapak Ubah Paradigma. Nah, Thomas Kahn ini yang terkenal bukunya adalah The Structure of Scientific Revolution, atau struktur revolusi keilmuan. Nah, yaitu yang berkaitan dengan paradigma itu tadi. Ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini, kalau kedua pemateri menguasai ya tentang revolusi keilmuan tadi, khususnya yang disampaikan oleh Pak Eben tadi itu lebih banyak mengarah kepada karya Thomas Kahn tentang paradigma. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana Pak Eben, nanti juga bisa dibantu dengan Ibu Sri, ya, melihat dari paradigma lama tentang pluralisme agama dan finalisasi keselamatan, sehingga memunculkan sebuah paradigma baru dalam menyampaikan atau mengajar pendidikan agama Kristen. Saya kira itu dulu pertanyaannya. Iya. Oke. Silakan kita. Paradigma. Coba diulang katanya Pak Rapli pertanyaan. Ya, baik. Begini. Bagaimana pandangan Pak Eben atau bagaimana tanggapan pendapat Pak Eben dan Ibu Sri terhadap pluralisme agama dan finalitas atau finalisasi keselamatan ya, dari paradigma lama kepada paradigma baru dalam mengajar pendidikan agama Kristen, entah itu di sekolah, entah itu di gereja, gitu. Oke, coba saya ulangi Pak ya, supaya jelas bagaimana pandangan kami terhadap pluralisme. Lalu dalam paradigma lama ke paradigma baru gitu Pak. Ya, pluralisme agama Pak. Kalau nanti Bapak hanya menyampaikan pluralisme aja kan itu kan masih luas. Saya masuk kepada spesifik atau finalisasi keselamatan dari paradigma lama kepada paradigma baru dalam mengajar pendidikan agama Kristen. Oke, baik Pak. Saudari Sri mau menjawab duluan. Baik, saya akan coba
jawab dahulu pertanyaan dari Bapak Raflin, yaitu pandangan kami terhadap pluralisme agama, lalu terhadap finalisasi keselamatan. Nah, yang pertama yang saya tanggapi itu terhadap pluralisme agama. Nah, kita semua di sini sudah belajar dan mengetahui bagaimana agama itu ada dan berkembang dalam peradaban manusia. Bahkan kalau kita sebagai orang Kristen pada saat ini, nah kita pasti belajar bahwa ada agama yang sejak dulu sudah berkembang di dunia ini. Nah, jadi paradigma kita, pola pikir kita, sudut pandang kita terhadap pluralisme tersebut, yang pertama harus kita ingat adalah kita harus memiliki toleransi terhadap pluralisme beragama. Kenapa? Karena itulah paham yang dipahami oleh manusia, oleh sepanjang peradaban manusia. Jadi yang harus kita miliki yang pertama adalah toleransi terhadap pluralisme tersebut, terhadap kemajemukan tersebut. Jadi kita menghormati apa yang menjadi kepercayaan orang lain, kita hormati, kita hargai. Nah, namun berikutnya finalisasi keselamatan. Nah, sebagai orang Kristen, kita sudah pasti yakini, imani, dan amini bahwa keselamatan itu hanya oleh Tuhan Yesus saja. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita dan patokan kita dalam hidup ini. Kenapa disebut finalisasi keselamatan? Ya, karena memang itulah satu-satunya jalan belajar. Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi paradigma saya terhadap keselamatan itu adalah saya meyakini teguh bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan. Nah, namun yang jadi pertanyaan mungkin berikutnya, bagaimana orang-orang yang tidak percaya? Nah, itu kembali lagi ke kita, itu adalah tugas kita untuk bisa mengabarkan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa mengabarkan Injil. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya tapi sudah